Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video presentasi tentang pemikiran empirisme menurut Aristoteles dari kelompok 1 yang disusun oleh Zipa Zulfikar dan Adilah. Sebelum dimulai video ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kita mulai video ini. 1, 2, 3, go! Ada 6 ajaran-ajaran pokok empirisme, yaitu yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. 2. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. 3. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. 4. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. 5. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Dan 6. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Adapun ajaran-ajaran pokok menurut Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Ilmu pengetahuan praktis atau etika dan politik. 2. Ilmu pengetahuan produktif atau teknik dan kesenian. 3. Ilmu pengetahuan teoritis atau fisika. Pemikiran empirisme menurut Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf yang sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Empirisme adalah suatu paham bahwa pengetahuan adalah pengalaman yang nyata, bukan karena bawaan lahir. Hal ini disebut a priori, keadaan di mana pengetahuan sudah ada dalam diri manusia. Dalam bidang ilmu alam, Aristoteles merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana katakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada pergerakan di mana pergerak itu harus mempunyai pergerak lainnya. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari 2 kebenaran yang telah ada. Misalnya, ada 2 pernyataan atau premis, yaitu setiap manusia pasti akan mati, atau premis mayor. Sokrates adalah manusia, premis mayor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sokrates pasti akan mati. Nah, tidak hanya dalam ilmu fisika, logika, dan sebagainya, tetapi Aristoteles juga berkontribusi dalam bidang seni. Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetike. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13.
dengan teologi Yahudi oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan.